STmu Joker masih Yokono didol goblok. STmu masih banyak kah? Masih, kata si pedagang. Ya sana kamu jual. Nah kenapa harus ada kata kalimat gobloknya gitu? Tapi inilah hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala yang menggerakkan suasana keadaan, membolak-balikkan suasana keadaan. Gus Miftah yang awalnya terkenal sebagai bapaknya Wong Cilik ya, yang sayang sama pedagang kaki lima, pedagang asongan. Kalau beliau buat majelis, dagang orang diborong semua, dibagi-bagikan ke jamaah. Tapi malam itu entah kenapa, apa yang ada di pikiran Gus Miftah, beliau bergurau dan bercanda, tidak membeli, bahkan mengeluarkan kalimat yang kasar, goblok. Goblok itu nggak enak didengar guys. Oke, ini sudah terjadi dan Gus Miftah sudah meminta maaf, bahkan sudah berniat untuk mencari bapak tadi, menemui beliau. Jadi nggak mungkin Gus Miftah itu sengaja untuk menghinakan, membuli bapak tadi. Cuman ini yang harus kita pelajari nih, ini hikmahnya nih, itu harus kita bahas nih. Kenapa sebagian orang tertawa mendengar Gus Miftah bilang goblok itu? Bahkan bukan hanya sekedar tertawa, bahkan ada yang mau guling ke belakang, ada yang terbahak-bahak ketawanya. Jemaahnya semua ketawa juga. Yang tidak tertawa cuma si bapak dan seluruh netizen. Kenapa? Karena itu potongan video dan kita nggak connect dengan Gus Miftah waktu itu. Jamaah yang ada di panggung dan di bawah panggung itu ibarat orang nonton konser. Itu Gus Miftah sudah sambung hati dengan mereka, sehingga apapun guyonan, bercandaan yang keluar bagi mereka tetap terdengar indah di telinga mereka, sehingga bagi mereka tidak ada masalah kalimat goblok itu. Tapi si bapak nggak connect dengan Gus Miftah, ya, ibarat main gitar, gitarnya nggak stem ini. Ketika mereka digencreng sama Gus Miftah, terdengar nggak enak. Sehebat apapun pemain gitar, kalau dia gencreng gitar yang tidak stem, pasti akan terdengar fals, tidak enak. Nah, jadi inilah kenapa sebagian orang tertawa, sebagian orang marah. Ya kita yang netizen pun tidak connect dengan Gus Miftah, karena kita hanya menonton video yang sedikit itu. Coba kalau dari awal sudah bergurau, tentu kalian pun akan ikut tertawa seperti orang-orang di panggung itu. Yang di atas panggung itu kiai-kiai, gus-gus, orang-orang hebat. Dan dalam kasus ini, dalam sinetron ini, sandiwara ini, Masya Allah, ini dunia ini panggung sandiwara. Gus Miftah telah memerankan sebagai pemeran antagonis yang telah dihina satu Indonesia. Tapi Alhamdulillah beliau sudah mengakui kesalahan dan minta maaf, introspeksi diri. Dan kita doakan Gus Miftah terus dijaga sama Allah, karena jabatannya sekarang berat, ya, memikul amanah sebagai utusan presiden, harus hati-hati bicara. Dan si bapak luar biasanya lagi, asbab dibully Gus Miftah, sekarang tak lama lagi insya Allah dia akan jadi miliuner, orang kaya raya deh. Nah, teman saya aja Pak Haji Andre langsung telepon kemarin, WhatsApp, dibilang, Ustaz, ini saya 10 juta nih, 10 juta untuk bapak penjual es teh, tolong carikan, suruh dihubungi saya transfer sekarang juga. Dan kemudian juga Clara Sinta video call, dan bahkan banyak yang mau berangkatkan umroh. Masya Allah, Masya Allah. Nah, inilah kuasa Allah ya. Di dalam kesusahan, di dalamnya ada kemudahan. Di dalam kehinaan ada kemuliaan. Subhanallah, suka-suka Allah Subhanahu Wa Taala. Thank you Gus Miftah, terima kasih Asrul Gus. Rezekinya bapak penjual es teh Allah bukakan. Sangka baik terus, sangka baik terus, insya Allah hati jadi baik. Oke, sangka baik kepada Allah, sangka baik kepada Allah, insya Allah hidup kita baik, mati kita baik. Kita mau saling mengingatkan bahwa bercanda boleh, bergurau boleh, tetapi jangan kelewatan dan jangan kelebihan. Apalagi sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak enak didengar dan menyakiti atau melukai perasaan hati orang lain, orang yang diajak bercanda. Ya teman-teman ya, kembali mengingatkan diri dunia pijik sendiri. Dan kalau teman-teman berkenan, yuk bercanda boleh, guyon boleh, tapi tetap dengan menjaga dan tidak menyakiti hati dan perasaan orang lain, apalagi sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak enak dan tidak pantas didengar. Yuk teman-teman, saling menjaga perasaan. Guys, sudah pada tahu kan, ramai banget salah satu pemuka agama, Pak Gus M. Oke, memaki seorang penjual teh, es teh ya, di acara kajiannya dia di Magelang.
Gimana ya, menurut gua seorang pemuka agama yang harusnya lebih ngerti dan mempunyai lebih banyak empati dan simpati ke umatnya gitu ya, nggak pantas ngomong kasar kayak begitu. Kenapa? Dia kan cuma jualan es doang ya, dia ngelihat banyak orang dan dia ingin menafkahi anak dan istrinya dengan berjualan es di acara dakwahnya Bapak Gus M ini. Alih-alih mendapat simpati, tapi dia malah mendapat makian. You know what dia ngomong apa? Goblok. Itu nggak pantas banget loh, Pak. Ya kan? Bapak kan panutan nih. Panutan banyak umat. Ini dia nih, kadang-kadang gue nggak gampang suka gitu. Nggak semuanya orang yang beradab, berilmu itu nggak punya adab gitu. Gimana ya, orang beradab tapi nggak punya adab. Nah loh, kan bersimpati sedikit bisa, Pak. Atau bikin influence orang-orang buat beli tehnya itu kan gampang, Pak, ya. Untuk seorang Gus M seperti Bapak, disayangkan loh, Pak. Harusnya bisa lebih wise, ya. Terima kasih. Gus Miftah, aduh Gus kok kayak begitu sih? Cukup Agus itu yang bikin resah, bikin masalah, bikin geger, bikin kesel, bikin gedek. Jangan nambah Gus yang lain. Ini Gus Miftah nih kayak orang gak berilmu nih, saya liatin kayak orang gak beradab. Kalau mau bercanda Gus, lihat tempat, lihat sikon, lihat situasi. Gak semua orang tuh suka bercanda. Dan gak semua momen itu bisa tepat untuk bercanda. Dilihat begitu banyak orang pada ketawa, cengar-cengir, orang capek manggul-manggul air, manggul-manggul jualan es teh, jualan ini itu. Emang gak capek Gus? Capek ya, belum desak-desakan dengan pengunjung-pengunjung di situ. Minimal kalau nggak mau beli jangan rewel, jangan kayak geledek begitu Gus. Nggak cocok, nggak cocok, nggak sesuai dengan ilmu yang Agus punya, nggak sesuai dengan ilmu yang Gus Miftah miliki begitu. Cukup Gus Miftah, cukup dengan tidak seperti itulah. Kalaupun nggak mau beli ya itu hak Gus Miftah sih, terserah. Tapi minimal tidak menyakiti perasaan orang, Ini jamaahnya juga pada cengar-cengir, bukan nih kayak begitu. Enggak banget ini. Saya bilang enggak banget saya bilang, Udah, close, nggak usah ceramah lagi. Tidak harus merendahkan orang lain ketika kita mau membantu, ya. Jadi ngapunten Gus, ini ada salah satu Gus yang ngatain orang penjual es teh dengan perkataan yang menurut aku sangat tidak elok. Ketika itu keluar dari seorang Gus yang notaben secara ilmu agama itu lebih dari orang-orang seperti aku gitu. Ngapunten nggih Gus, menurut saya walaupun konteksnya itu mungkin bercanda atau spontan dan dianggap itu biasa oleh Gus, tapi menurut kami, menurut orang lain itu tidak biasa dan tidak pantas. Memang Gus ini ngomongnya itu memang kayak yang blak-blakan kayak gitu. Termasuk kemarin kejadian beliau noyor istrinya itu dianggap itu biasa, bentuk sayang gitu. Lah ngapunten Gus, kalau biasa mungkin untuk orang-orang di sekitar Gus atau mungkin dilakukan di rumah yang orang lain tidak tahu, itu ya nggak apa-apa. Tapi masalahnya ini kan di banyak orang di masyarakat dan dianggap kan tidak pantas. Nah, kadang-kadang memang ya, kalau kita menganggap sesuatu hal itu lumrah atau biasa, tapi menurut orang lain tidak biasa, itu ya sulit gitu loh. Cuman kalau menurut aku sih, apa yang dilakukan itu tidak pantas. Saya biasa seperti itu sama istri saya, termasuk mungkin ngatain kemarin penjual es teh itu biasa. Kalau biasa Gus mboten sampean panjenengan mboten dihujat sama orang-orang, dan ekspresi bapak penjual teh itu sangat kasihan gitu loh ketika diomongin kasar seperti itu. Kalau bapak penjual es itu biasa, tentunya bapak itu juga akan spontan ketawa. Dan saya nggak ngerti dengan orang-orang yang di sekeliling beliau itu juga ikut menertawakan dengan terbahak-bahak. Apakah
pantas gitu loh itu dilakukan oleh seorang pemuka agama yang menurut saya ilmunya lebih tinggi dari kita-kita yang masih banyak belajar gitu loh, itu loh. Dan ya alhamdulillah Bapak yang penjual es itu banyak yang simpati, banyak yang berempati, bahkan ada yang sampai mau mengumrohkan beliau gitu. Ya Pak sabar, dibalik semua hal, dibalik peristiwa ini, sesuatu hal yang tidak mengenakkan panjenengan, ternyata Allah menaikkan derajat panjenengan dengan banyaknya orang-orang yang merasa berempati terhadap panjenengan. Jujur ya melas banget ya bapaknya itu. Wong aku itu sering lihat orang-orang yang jualan kadang nggak laku aja udah kayak merasa ya Allah, aku harus banyak-banyak bersyukur gitu loh. Dan kalau toh memang pada akhirnya diborong dagangannya, ya masa harus ngata-ngatain seperti itu. Panjenengan itu tokoh agama gitu loh. Jadi banyak hal yang panjenengan lakukan itu pasti akan menjadi sorotan dari masyarakat, kemudian menjadi contoh buat masyarakat. Ya masa panjenengan ngomong seperti itu Gus, nggih kurang pas Gus, mboten elok ngoten niku.